الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah harian TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat berta salam lalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat dakwah, berikut adalah alasan kuat mengapa Allah Azza wa Jalla menurunkan Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Sahabat dakwah, pada zaman Nabi Isa alaihissalam banyak kaumnya yang ingkar. Tak hanya itu, sampai-sampai ada umatnya sendiri yang menyebar fitnah soal Nabi Isa dan bertekad untuk membunuhnya. Fitnah itu ternyata berhasil membujuk umat lainnya dan setuju untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Namun Allah Azza wa Jalla menyelamatkannya dan diambil dari bumi. Rupa pengkhianat itu disamakan rupanya dengan Nabi Isa alaihissalam, hingga dialah yang terbunuh dan disalib menurut orang-orang Nasrani dan Yahudi. Sahabat dakwah, Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Nabi Isa ternyata juga ada alasan lain, yakni untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hadis dengan sanad yang sahih, dijelaskan bahwa nanti pada akhir zaman, kiamat atau akhir zaman, akan muncul sosok Dajjal yang jahat dan akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Namun kenapa harus Nabi Isa? Kenapa tidak Nabi Muhammad SAW yang membunuh Dajjal tersebut? Sahabat dakwah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela atau menjaga kalian atau umatnya. Namun Dajjal keluar sesudahku." Hadits riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. Sahabat dakwah, mengapa Nabi Isa yang kemudian ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membunuh Dajjal? Berikut ini adalah alasannya. Sahabat dakwah, Nabi Isa tidaklah dibunuh dan disalib sebagaimana prasangkaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun Nabi Isa diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, sedangkan orang yang disalib saat itu adalah laki-laki yang diserupakan dengan Nabi Isa. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 157 yang bunyinya, "Dan karena ucapan mereka orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka." Sahabat dakwah, diturunkannya Nabi Isa di akhir zaman akan menjadi bukti kebenaran firman Allah Azza wa Jalla dan menjungkir kebalikan keyakinan orang-orang Nasrani dan Yahudi. Dan alasan yang kedua ialah ketika peristiwa kiamat terjadi, kota Romawi atau Nasrani adalah bangsa mayoritas. Allah hendak menunjukkan kedustaan dan kepalsuan apa yang mereka adakan atas nama Allah terhadap Isa bin Maryam yang mereka nyatakan sebagai penembus dosa dan anak Allah. Selain itu, Nabi Isa juga akan mematahkan salib dan membunuh babi. Salib yang selama ini menjadi simbol kemusyrikan kaum Nasrani dan babi yang selama ini dianggap halal oleh mereka. Tidak ada nabi yang hidup antara masaku dan Isa. Sungguh kelak ia akan turun, jika kalian melihatnya maka kenalilah. Sahabat dakwah, ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah putih atau keputihan. Beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning, seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizah. Hadis riwayat Daud dengan sanad yang sahih. Dan alasan yang ketiga ialah Allah Azza wa Jalla hendak menunjukkan kepada orang-orang yang mengada-ngada agama dan keyakinan Trinitas bahwa hanya Islamnya yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla.
Sehingga Allah menurunkan nabi yang mereka anggap Tuhan untuk memperkuat bahwa hanya Islamlah agama yang benar sebagaimana hadis di atas. Dan alasan keempat ialah turunnya Nabi Isa ke bumi adalah menandakan bahwa ajalnya sudah dekat dan akan dikuburkan di bumi, karena makhluk yang tercipta dari tanah akan kembali ke tanah. Dan alasan yang kelima ialah sebagai bentuk penghormatan bahwa Rasulullah SAW lebih mulia dibandingkan dirinya. Bahkan Nabi Isa pernah berkata kepada para umatnya bahwa akan datang seorang Rasul sesudahnya. Dalam Al-Quran, perkataan Nabi Isa itu terdapat dalam surat As-Saff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad atau Muhammad." Sahabat dakwah, beliau Nabi Isa turun ke bumi bukan untuk membawa agama baru atau menyebarkan agama Nasrani di zamannya, tetapi menyebarkan agama yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla yang disebarkan oleh Rasulullah SAW, yakni agama Islam. Karena Islamlah agama yang terakhir dan tiada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat, menambah wawasan juga pengetahuan kita tentang dunia dan kasanah Islam. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe YouTube Dakwah Harian TV. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.